Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan rezeki kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada saat ini hujan sedang turun, pertanda rahmat Allah sedang turun kepada kita. Jadi kalau ada suara-suara hujan itu tolong faham saja ya. Jadi ini berkenaan dengan dokumen-dokumen bagi yang memohon matrikel lepas, khususnya bagi yang ingin menikah dengan warga negara Malaysia. Sebelum ini saya sudah ada beberapa video tentang matrikel lepas ini, tentang dokumen apa saja yang kita masukkan dalam matrikel lepas. Jadi pada kali ini fokus kita yaitunya dokumen untuk bagi orang yang menikah, orang yang mau menikah dengan warga negara Malaysia. Tentunya di sini persyaratan ada yang sangat rumit. Karena dari beberapa pengalaman teman kita ini, ya ada yang sampai 3 kali, 4 kali di reject. Ketika saya tanya, rupanya kesalahan yang sama. Oke, jadi yang perlu kita pahami di sini ketika ingin menikah dengan warga negara Malaysia, yang memohon matrikel lepas itu adalah sebaiknya pasangan warga negara Malaysianya. Gimana bang kalau seandainya pasangan yang di luar Malaysia? Ya tidak masalah, tapi lebih besar peluangnya diterima matrikel lepas oleh pasangan warga negara Malaysia. Jadi sebaiknya kalau kita orang Indonesia dan kita akan menikah dengan warga negara Malaysia, ya suruh dia saja yang buat, karena itu lebih cepat untuk diterima. Dan apa syarat yang pertama? Nah ini syarat yang pertama ini yang sangat susah dan kadang setiap negeri itu berbeda caranya. Yang pertama adalah pendaftaran pernikahan di Malaysia dan juga pendaftaran pernikahan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita bisa ngurus di KUA. Oke, nanti surat-surat itu berapapun banyaknya kita lampirkan di matrikel lepas. Kan banyak itu dokumennya nanti. Jadi disatukan saja dalam PDF. Karena nanti dalam PDF itu bisa masuk dalam beberapa dokumen. Itu untuk pendaftaran pernikahan yang ada di Indonesia. Setelah itu masukkan juga pendaftaran pernikahan yang ada di Malaysia. Tentunya yang berdaftar di pejabat agama di Malaysia. Ya kalau kita orang Selangor ya pejabat agama di Selangor. Kalau di Johor, di Negeri Sembilan ya Negeri Sembilan. Tergantung negerinya masing-masing. Jangan berlain negeri. Nah, itu nanti susah. Oke, jadi surat ini, surat pendaftaran pernikahan di Indonesia dan surat pendaftaran pernikahan di Malaysia itu kita lampirkan dalam matrikel lepas. Dan untuk dua dokumen ini kita buat dalam satu tempat saja. Kita buat dalam PDF. Karena nanti walaupun ada 5-6 helai, kita bisa satukan dalam PDF itu nanti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya IC warga negara Malaysia. Pastikan ada IC. Kalau kita ingin menikah dengan orang yang ada di Malaysia, tetapi dia warga negara asing, ya sama saja, susah, nggak bisa. Oke. Kalau kita menikah dengan warga negara Malaysia itu mudah, kita hanya perlu IC-nya saja. Dan yang ketiga adalah pasport. Pasport ini adalah pasport orang yang ingin menikah dengan warga negara Malaysia. Pastikan pasport kita ini hidupnya jangan kurang daripada 6 bulan. Kalau hidupnya 3 bulan, 4 bulan, ya itu susah juga. Pastikan lebih daripada 6 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu masih bisa diterima. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, STO. Ramai yang mengabaikan STO ini. Bang, kenapa perlu STO? Kan kita kan terus menikah. Ya, tujuan STO ini adalah nanti ketika kita telah selesai menikah, ijab kabul telah dilafazkan, maka nanti kita akan buat visa ikut suami atau visa ikut istri warga negara. Itu tujuan STO. Nanti ketika STO sudah ada, ya kita tinggal pergi saja. Oh, kita rupanya dapat STO ini bulan 4 atau bulan 5. Ya, kita tinggal pergi saja. Yang baru-baru ini ada kawan kita ini yang akan menikah bulan 3. Jadi nanti STO kalau ada bulan 4 atau 5 tinggal pergi saja. Pergi berdasarkan STO yang telah dibuat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin ini apakah itu dos lengkap atau booster itu lebih baik? Kalau tidak divaksin ya susah juga ya. Karena harus ada sertifikat vaksin atau sigil vaksin. Dan yang keenam adalah visa kalau disediakan. Kalau sebelum ini saya mendengar berita visa itu belum disediakan. Tapi kalau seandainya ke depan ini visa sudah disediakan, kita harus buat juga
Dan visa ini bisa kita urus di kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia yang terdekat dengan rumah kita. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, surat rayuan dengan tulis tangan. Ini sebetulnya saya baru dengar ya. Tapi sahabat kita ini yang baru diluluskan masuk Malaysia dengan tujuan berkahwin, dalam Matriculal Pass itu juga dia masukkan surat rayuan dengan bertulis tangan. Dia merayu kepada immigration bahawa dia ingin menikah. Dia buatlah kata-kata dia sendiri. Setelah itu tanda tangan. Jadi itulah 7 syarat bagi yang ingin menikah dengan warga negara Malaysia ini. Semoga kita bisa memahaminya. Saya ulang lagi, yang pertama tadi adalah borang atau surat pendaftaran di Indonesia dan di Malaysia. Yang kedua, IC pasangan warga negara. Yang ketiga, pasport calon yang akan menikah dengan warga negara Malaysia. Yang keempat, STO. Yang kelima, sertifikat vaksin. Yang keenam, visa kalau disediakan. Kalau tidak disediakan, ya tidak perlu buat. Dan yang ketujuh, surat rayuan. Yang untuk yang ketujuh ini terpulang kepada kita. Kalau kita tidak buat, tidak masalah. Tapi kalau kita ingin lebih yakin, ya buat saja. Jadi itu saja. Semoga kita bisa memahaminya. Dan saya doakan bagi yang ingin menikah dengan warga negara Malaysia ini, semua urusannya dimudahkan. Dan ingat, yang paling susah itu adalah yang nomor 1 tadi. Surat pendaftaran pernikahan yang ada di Malaysia itu sangat susah. Tapi kalau kita memang serius ingin menikah, maka jangan malas, jangan katakan ribet untuk menguruskan borang pendaftaran pernikahan di Malaysia. Surat apa saja diminta oleh pejabat agama yang ada di Malaysia harus kita berikan supaya dapat borang pendaftaran pernikahan di Malaysia. Itu saja, silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.